Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan kunjungan di Masjid Sunan Ampel ya. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah dari Masjid Sunan Ampel ini ya. Mari ikuti kami untuk melakukan hal tersebut. Masjid Sunan Ampel di kota Surabaya menjadi salah satu peninggalan sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid Sunan Ampel sendiri merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang sudah didirikan pada abad ke-15 Masehi, yaitu pada tahun 1421. Namun saat itu Masjid Ampel masih berukuran sangat kecil. Masjid Sunan Ampel ini telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata religi sejak tahun 1972. Sejarah Masjid Ampel ini tidak dapat dipisahkan dari nama tokoh yang menggagas pembangunannya. Nama tokoh tersebut bernama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, yang kemudian lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Beliau merupakan salah satu dari wali songo penyebar agama Islam di tanah Jawa. Masjid ini tidak hanya didirikan oleh Sunan Ampel, tetapi juga dibantu oleh dua sahabatnya, yaitu Mbah Soleh dan Mbah Son Haji, atau yang dikenal dengan Mbah Bolong beserta para santrinya. Masjid Sunan Ampel berukuran sekitar 120 kali 180 meter. Ini berada di Jalan Masjid Ampel nomor 53, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Sekitar 2 km dari Jembatan Merah. Masjid Ampel ini berada satu kompleks dengan area makam Sunan Ampel. Dulunya Masjid Sunan Ampel Surabaya ini dibangun di atas lahan seluas lebih dari 1.300 meter persegi yang dipinjamkan oleh Raja Brawijaya. Masjid yang didirikan Sunan Ampel ini punya sejarah dan gaya arsitektur yang khas. Desainnya yang sangat sederhana dengan bahan bangunan berupa kayu jati hingga saat ini tetap bertahan seperti itu. Meski diperlebar oleh pemerintah setempat, pembangunan Masjid Sunan Ampel yang berada di Jalan Ampel Denta diarsiteki oleh Mbah Soleh dan Sunan Ampel sebagai insinyurnya. Secara umum, Masjid Sunan Ampel dibangun dengan gaya arsitektur 3 kebudayaan, yakni Jawa kuno, Hindu Buddha, dan Arab Islam. Sunan Ampel meniru konsep gereja Katolik Roma dalam pembangunan masjid tersebut. Selain itu, tiangnya juga meniru model gereja. Namun dari situlah justru membuat orang-orang Katolik mengikuti ajaran Sunan Ampel hingga mereka memeluk agama Islam. Selain itu, Masjid Ampel memiliki menara di sebelah selatan, menembus atap serta dasar yang terletak di bagian dalamnya. Menara tersebut 3 kali diubah pada tahun 1870 hingga 1900, kemudian 1910 hingga 1930, dan yang terakhir 2012 hingga sekarang. Masjid ini memiliki 16 tiang penyangga yang begitu kokoh. Tiang ini terbuat dari kayu jati dengan diameter 60 cm dan tinggi 17 meter. Terdapat 5 gapura kuno dengan ukiran ornamen yang cantik. Gapura ini melambangkan rukun Islam. Susunan 3 atap ditopang oleh 4 pilar utama yang terbuat dari kayu jati. Masing-masing berukuran 17 kali 0,4 kali 0,4. Masing-masing berukuran 17 kali 0,4 kali 0,4 meter tanpa sambungan. Secara keseluruhan, tiang di dalam Masjid Sunan Ampel berjumlah 16 dengan ketinggian yang sama.
17 meter. Angka 17 ini menunjukkan jumlah rakaat sholat dalam sehari. Selain digunakan tempat ibadah, Masjid Sunan Ampel dahulu dipakai pertemuan para wali untuk menyebarkan agama Islam. Saat ini Masjid Ampel juga dikembangkan menjadi tempat dakwah, yaitu dengan diadakan kajian rutinan selain malam Jumat. Kajian rutinan ini biasanya mulai tiap ba'da maghrib hingga selesai sebelum isya.